ke mana? Salah satu, yes, recording in progress, indeed. Salah satu alasannya juga karena sebenarnya yang dimaksud di dalam ujian itu nggak semuanya juga gitu loh, nggak semuanya yang ada di buku. Ya, karena kalaupun misalnya juga mau masuk kayak semua yang ada di buku, kayaknya terlalu banyak dan terlalu ribet, kan membingungkan. Oke, ini begini. Seperti yang dituliskan di dalam kisi-kisi kalian, jadi fokusnya hanya di, oh kemarin kan kita juga sempat bahas, ya kan, fokusnya ada di bab pertama, yaitu tentang metabolisme. Ya, mulai dari pertama, apa itu metabolisme? Ya, kalian bisa lihat di buku, secara singkat, metabolisme itu adalah apa namanya, jumlah reaksi atau reaksi-reaksi seluler yang ada di dalam tubuh kita. Ya, karena ini review, misalnya nggak begitu apa namanya, menjelas secara mendalam, ya, sedikit sekilas menjelaskan apa yang kita pernah pelajari, dan sisanya mungkin kalian bisa review sendiri di buku kalian, ya, ataupun kalian pernah mencatat ini dalam buku tulis kalian atau seterusnya. Kemudian apa perbedaan antara anabolisme dan katabolisme? Kalau kalian ingat, anabolisme itu, ya, secara singkat, anabolisme itu yang lebih ke, sorry, penyatuan atau pembentukan molekul kompleks, ya, dan katabolisme itu adalah pembongkaran molekul kompleks. Artinya anabolisme itu dari banyak molekul yang kecil bergabung menjadi molekul yang lebih kompleks atau lebih besar. Katabolisme itu dari yang lebih besar dipisah menjadi lebih sederhana, ya, lebih sederhana molekulnya. Kemudian enzim. Jadi ada beberapa terminologi yang kita harus ketahui mengenai enzim. Itu jelaskan apa yang dimaksud dengan enzim. Tentunya ini kita pernah bahas. Ya, misalnya nggak pernah nulis ini, tapi sekedar untuk review, enzim itu adalah sebuah zat katalis yang biologis, artinya ada di dalam tubuh kita atau dalam tubuh sebuah organisme. Dia itu juga ada beberapa sifat, nanti sifatnya juga ada pertanyaannya sendiri, yaitu dia protein, dia itu sebagai katalis, ya kan, dia itu bisa mempercepat reaksi walaupun tidak dipakai atau tidak habis, ya kan, bisa dipakai berulang kali. Substrat, oke, berarti untuk ini, ya, selalu tempelkan ini aja. Mana itu? Ini PG atau esai, Tat? Hmm? PG atau Ada esai bagian atau yang ada bagian yang PG, ada oh, bagian yang essay. Nah, nanti bagian yang essay mungkin bisa sebutkan ya bagian mana yang ada essay-nya. oke oke. Nah, ini padahal ada kemarin. Ya, jadi seperti ini ada yang saya pakai. Ah, ini yang di-share. Oke, good question. Oke. Ya, berarti di sini walaupun yang pakai bahasa Inggris tetap sama ya. Enzim itu adalah sekali lagi molekul yang mempercepat atau katalisnya. Substrat itu adalah zat atau molekul yang intinya bahannya. Produk itu adalah zat hasilnya atau molekul hasilnya. Sisi aktif adalah atau active site adalah bagian di mana bagian enzim yang nanti berinteraksi atau bereaksi dengan substratnya. Ya, enzim substrat kompleks itu adalah nama dari ketika enzim dan substratnya itu menyatu, ya, atau gabung. Intinya secara singkat seperti itu. Sebutkan komponen penyusun zat enzim sederhana dan enzim kompleks ini secara detail ada di dalam buku. Nah kan, enzim sederhana itu
Ya, enzim sederhana itu adalah enzim yang hanya terdiri dari protein. Kalau nggak salah, misalnya juga sempat menjelaskan itu di papan tulis, bisa kalian dicek. Mungkin di buku tulis kalian atau sekali lagi Ya, ada di ya dalam Sat, buku. ada Sat. Ya, Enzim ya. sederhana yang Terus jadi enzim protein kompleks bisa. itu yang dia itu bukan hanya terdiri dari protein, tapi dari Ada protein non dan protein, bagian yang non lain protein. juga, ya kan? Bagian yang protein itu dinamakan apoenzim, bagian yang tidak, yang bukan protein itu dinamakan sebagai kofaktor. Ya, bisa kalian cek sendiri. Sebutkan sifat-sifat enzim. Ini juga ada di dalam buku dan lumayan banyak di sini yang tertulis, ya kan? Termasuk dari enzim itu adalah sebuah protein, jadi ketika terlalu panas, dia akan melewati sebuah proses namanya denaturasi, atau dia itu hancur. Seperti tadi, enzim itu adalah sebuah katalis, berarti dia itu mempercepat reaksi. Enzim itu sekali lagi karena katalis, ketika dipakai, dia itu tidak dihabiskan, tetap ada, dan seterusnya. Jadi ada beberapa sifat enzim yang bisa kalian lihat di buku, ya kan? Difahami aja, tidak perlu apa namanya, tidak perlu dihafalkan, kan karena ini pertanyaan nanti lebih ke pemahaman kalian mengenai sifat enzim. Kemudian, jelaskan bagaimana cara kerjanya enzim. Sebenarnya ini nggak begitu rumit banget sih. Cara kerjanya seperti apa yang kalian lihat di atas. Nah, sebenarnya ya, ada dua teori mengenai bagaimana cara kerjanya enzim. Kemarin misalnya tidak membahas itu karena dua-duanya hampir sama aja. Intinya, ya kan, intinya cara kerja enzim itu ada enzim, ada substrat. Substratnya itu mereka berdua itu apa ya, mengapung atau melayang secara random, dan ketika substratnya itu ketemu dengan enzim dan dia substratnya sesuai dengan enzim, klop dengan sisi aktifnya, substratnya itu akan bereaksi dengan enzim dan akan melakukan sebuah reaksi. Antara reaksinya itu sekali lagi katabolisme atau anabolisme. Nah, sebagai review aja, kalau kalian lihat yang ada di gambar sini, ini katabolisme atau anabolisme? Yang ini nih, gambar ini. Metabolis. Metabolisme. Kenapa ini katabolisme? Apa? Kenapa ini katabolisme? Soalnya memecah, jadi ada produk gitu. Anabolisme juga ada produk kali. Dari senyawa kompleks ke sederhana. Betul, Ah, iya, dari iya. senyawa kompleks ke sederhana. Atau artinya dari senyawa atau molekul yang lebih besar ke molekul yang lebih kecil. Atau ada pembongkaran atau pemecahan molekul. Oke, nomor 7. Sebutkan dua macam inhibitor, enzim, dan jelaskan bagaimana mereka bekerja. Misal juga sempat membahas tentang ini. Inhibitor enzim ini juga bisa kalian lihat di buku. Ya, di sini judulnya penghambat kerja enzim. Oke, pertama ada dua macam. Inhibitor irreversible dan inhibitor reversible. Irreversible itu artinya kalau dia sudah bereaksi dengan enzimnya, pertama, inhibitor itu apa? Ya, inhibitor itu berarti penghambat, sesuatu yang menghambatkan sebuah kerja. Dalam konteks ini, inhibitor enzim itu berarti dia menghambat cara kerjanya enzim. Ya, bagaimana cara kerjanya inhibitor itu, ini yang akan kita review sekarang. Inhibitor irreversible itu adalah sebuah zat, ya, atau senyawa yang ketika bereaksi dengan enzim, dia menghambatkan proses atau cara kerja enzimnya itu, dan ketika dia sudah bereaksi, enzimnya itu total udah nggak bisa bekerja lagi. Ya, sekali kena udah habis. Yang reversible itu berarti kan bisa dibalikan, ya kan? Jadi dia inhibitor yang ketika dia bereaksi dengan enzimnya itu, enzimnya nggak bisa bekerja, ya. Tapi ketika lepas, enzimnya bisa bekerja lagi. Paham? Ustaz, Ya. Jadi, apa tadi sebutannya? ya ya, apa dong? Itu yang biasanya inhibitor itu yang ini kan Tat, misalnya kayak di substrat. Misalnya inhibitornya tuh nempel berarti eh nempel nempel berarti apa namanya? Substratnya nggak bisa masuk. Kita sempat bahas itu juga kan. Yang waktu Bisa saya bahas kasih, itu ya. hmm, hmm. Sebentar, bisa kasih contoh di sini aja ya.
Biar kalian ada bayangan. Oke, berarti di sini di bawah ya, ini untuk yang reversible. Oke, irreversible sebenarnya kelihatannya lebih sama aja, tapi efeknya berbeda. Sekali lagi, kayak irreversible itu, seperti di sini dijelaskan. Jadi cara kerjanya itu inhibitor itu akan berikat atau nempel dengan enzimnya, ya kan? Dia akan menempel dengan enzimnya. Nah, untuk yang irreversible itu, ketika dia menempel dengan enzimnya, itu ikatannya sudah permanen sehingga nggak bisa lepas lagi. Berarti secara fix enzimnya itu udah nggak bisa bekerja karena inhibitornya itu udah nempel banget lah intinya gitu. Nah, inhibitor reversible, ya kan, dia itu bisa menempel tapi temporary atau temporary itu apa? Sementara, ya kan? Sementara dia bisa menempel, tapi dia juga itu bisa lepas. Dan ketika dia lepas, enzimnya bisa bekerja lagi. Nah, inhibitor reversible itu ada dua jenis, ya, yang kompetitif dan non-kompetitif. Ini kita pernah jelaskan juga, kompetitif itu yang dia kompetitif, dia masuknya itu bereaksi dengan enzimnya ke sisi aktif. Seperti yang di sini, ini kan di enzim A ini sisi aktifnya itu yang melengkung bagian lengkungan ini. Sehingga karena inhibitornya itu masuk ke sana, substratnya nggak bisa bereaksi dengan enzim. Di enzim B, ya, contoh kedua di sini, inhibitornya itu masuk ke sebuah sisi selain dengan sisi aktif. Ya, jadi dia nyempil ke salah satu bagian enzimnya dan menyebabkan enzimnya itu berubah bentuk sehingga substratnya itu nggak bisa bereaksi dengan enzimnya. Ya, jadi yang non kompetitif itu dia tidak masuk ke sisi aktif, yang kompetitif dia itu masuk ke sisi aktif. Jadi yang irreversible, irreversible apa Zat? Yang A. Yang irreversible tadi, ya kerjanya sama dengan ini, ya, tapi bedanya itu dia sekali nempel nggak bisa lepas lagi. Jadi cara penghambatannya itu secara permanen. Tapi dia kompetitif apa non kompetitif? Masalah dia kompetitif sama non kompetitif itunya itu nggak penting karena kan apa ya, mau nggak mau dia itu udah nempel. Oh Jadi iya tidak iya. begitu di Oke. apanya Sama-sama dipisahkan antara dia menghambat ya tapi kompetitif atau intinya. non kompetitif. Hmm? Sama-sama menghambat yang intinya tuh. Ya sama-sama menghambat. Sekali lagi perbedaannya antara irreversible reversible, yang satunya menghambat secara permanen, yang satunya hanya sementara. Sementara dalam artian ketika dia lepas, enzimnya bisa bekerja lagi. Oke, kita lanjut. Nomor 8, sebutkan faktor-faktor yang memengaruhi kerja enzim. Ini yang kita sempat tampilkan sebuah game waktu itu kan ada beberapa faktor, misalnya suhu, Hmm. pH, ya kan? Suhu, pH, saya tulis di sini deh. Suhu, pH, ya kan? Banyaknya atau konsentrasi enzim dan substrat, ya kan? Sebagai review, suhu itu kalau suhunya terlalu tinggi, pertama, kalau suhunya terlalu rendah, apa yang terjadi dengan enzim? Karena enzim itu ya kan melakukan reaksi, jadi reaksinya lebih pelan, ya kan? Kecepatan cara kerja enzimnya lebih pelan. Semakin panas, semakin tinggi suhunya, semakin cepat reaksi enzimnya. Tapi pada titik tertentu, karena enzim itu sebuah protein, ya kan, enzimnya itu akan hancur dalam proses yang dinamakan denaturasi. Ya, kalau kalian ingat. Kemudian, ya, kemudian pH. Kalau kalian kalian ingat pH itu, pH itu grafiknya kayak gini, ya kan? Misal juga sempat minta kalian untuk gambarkan grafiknya juga kemarin, ya kan? Kalau suhu, sebentar, saya kasih lihat. Oh ya, soalnya ini ada bagian berikutnya itu adalah grafiknya seperti apa. Ya, let me see if I can find it.
Berarti kalau yang suhu begini, ya kan? Kalau dia dingin banget, enzimnya juga tidak bekerja. Kenapa? Karena terlalu pelan kan pergerakan molekulnya. Semakin panas, semakin cepat reaksinya. Pada titik tertentu, puncaknya itu namanya adalah suhu optimal. Optimal dalam artian paling cepat reaksi kerja enzimnya itu ada pada titik atau suhu tertentu. Setelah itu udah terlalu panas. Enzimnya udah mulai rusak atau denaturasi sehingga reaksi yang dibantu oleh enzimnya itu lama kelamaan bakalan menurun. Untuk pH grafiknya Berarti kalau suhu itu titik optimalnya itu 40 ya, Zat? apa? Titik optimal suhu itu Enggak, 40 derajat atau gimana? enggak, itu tergantung tergantung enzimnya. Ada enzim yang mungkin suhu optimal 40, ada enzim yang suhu optimalnya sekian. Sebenarnya ini nanti juga akan ini juga akan di eh, mungkin ada soal seperti ini ya, sedikit spoil. Ada soal seperti ini. Contoh, contoh, ya kan. Kalian ingat nggak penjelasan kenapa demam itu membuat kita tidak enak badan? Karena suhunya terlalu tinggi. Ya, apa yang terjadi jika Oh, suhunya terlalu tinggi? enzimnya ini apa, rusak kalau nggak salah. Sel-selnya denaturasi Selnya untuk denaturasi. menghilangkan Bukan selnya, bakterinya. enzimnya, ya kan? Bukan ya Oh, enzimnya ya. enzimnya Enzimnya, rusak. ya kan? Karena enzim di tubuh kita itu suhu optimalnya adalah suhu normal kita, berarti sekitar 37, 36, 37. Ketika suhu kita naik, lama-kelamaan enzim-enzim yang ada di beberapa sel kita itu mulai denaturasi. Dan ketika enzimnya itu mulai rusak, artinya reaksi di dalam tubuh kita itu mulai mogok, artinya seperti itu, ya kan? Jadi kayak misalnya laptop, ya kan? Laptop, ya kan. Semakin dia bekerja keras suhunya akan naik, akan naik, akan naik terus, ya kan. Tapi kalau dia udah terlalu panas, ya kan, dia mulai lemot, ya kan. Jadi seperti itu juga, ya. Nah, tapi tadi kan pertanyaannya apakah itu emang berarti kok kalau tubuh kita apakah 36 atau 37, ya kan? Mungkin di dalam tubuh kita mayoritas enzim itu pada suhu 36, 37, ya kan? Tapi untuk di hewan yang lain atau organisme yang lain itu suhu optimalnya itu berbeda, tergantung dengan biasanya suhunya itu berapa, ya kan? Jadi misalnya antum mungkin kadang-kadang memegang sebuah hewan, kok panas banget ya suhu tubuhnya, gitu kan? Berarti suhu optimalnya itu mungkin lebih tinggi dibanding dengan kita. Atau satu contoh lagi, ya kan? Ada satu ini salah satu contoh enzim yang ada di dalam tubuh kita yang suhu optimalnya itu di bawah eh, suhu normal tubuh kita, yaitu 3637, yaitu enzim-enzim yang berada di testis kita atau telur kita. Jadi salah satu alasan kenapa biji kita itu, ya kan, telur kita itu posisinya di luar dari bagian tubuh kita, karena enzim yang bekerja di dalam situ suhu optimalnya itu lebih rendah. Sehingga kalau misalnya ya testis kita itu misalnya kan kebalikan dari testis itu adalah ovarium untuk perempuan kan, ya kan? Berarti alat reproduksi perempuan itu ada di dalam tubuhnya. Kalau kita dia gelantungan di luar, ya kan? Nah, kalau misalnya testis kita itu seperti perempuan di mana dia posisinya ada di dalam, ya bisa jadi enzimnya itu tidak bisa bekerja secara optimal. Kenapa? Karena kepanasan. Nah, ya, bagian dari hikmah Allah SWT, testis itu dia letakkan di bagian luar tubuh kita. Ya kan dia kan terpisah kan, testis kita, biji kita dari tubuh kita yang yang menyambungkan antara apa namanya, antara testis kita dan tubuh kita itu kulit sama itu doang kan. Kalau itu dipotong udah jatuh. Intinya begitu, ya kan? Intinya begitu. Alasannya kenapa? Karena enzim di situ memiliki suhu optimal yang lebih rendah. Ya, seperti itu. Oke, berarti tadi ya untuk yang kedua pH, ya kan? Berarti kalau grafik pH akan seperti ini, di mana kalau dia terlalu asam, terlalu asam berarti ke kiri, ya terlalu asam,
dia lama-kelamaan akan apa namanya jatuh, dan kalau dia terlalu pasang dia juga akan jatuh juga, performanya itu akan jatuh. Tapi kalau kalian ingat, kalau pH ini dia reversible. Reversible dalam artian kalau misalnya pH-nya kembali ke biasa atau ke optimalnya, enzimnya akan kerja lagi. Sedangkan kalau yang tadi untuk suhu, kalau misalnya proteinnya atau enzimnya udah rusak, dia nggak bisa balik lagi. Ya, ini kita agak terlalu lama di sini. Tapi intinya begitu. Oke, lanjut ke respirasi anaerob sebagai bagian dari uh, respirasi anaerob ini, ya kan, dalam proses di mana kita menghasilkan energi dengan katabolisme glukosa, ya kan, itu juga pertama yang harus kalian ketahui, kan, respirasi aerob itu adalah proses katabolisme, ya, karena dia membongkarkan glukosa menjadi CO2 dan itu. Rumus sederhana reaksi respirasi aerob adalah, ya ini kalian bisa, kita pernah nulis ini berapa kali, ya kan, yang C6H12O6 eh, tambah oksigen menjadi H2O dan CO2, ya kan, terus plus ATP, ya kan, energi sebagai hasilnya. Nah, ya, daripada kan kalian harus menghafal yang banyak-banyak super apa namanya ribet itu kan, kayak siklus Krebs semua itu, ya kan. Jadi yang harus kalian hafalkan atau pahami, pertama, nama 4 tahap reaksi, ya kan. Berarti mulai dari glikolisis, karboksilasi, eh, apa namanya, oksidasi karboksilasi, Oksigen. ya kan. Oksidatif ya. Terus yang ketiga adalah siklus Krebs cycle. Terus yang terakhir adalah elektron transport, ya kan? Berarti nama 4 itu aja, ya kan? Kalau kalian mau uh, secara garis besar apa yang terjadi di situ itu boleh, ya kan? Tapi yang penting untuk pertama nama itu. Nah, yang kedua adalah untuk masing-masing tahap itu, ya kan? Kalian harus mengetahui bahan atau zat awalnya itu apa. Berarti misalnya ya, ini kalian bisa mengikuti juga dari kalian atau dari video yang bisa sempat itu, untuk glikolisis berarti awalnya itu adalah glukosanya. Dari glukosa akhirnya itu apa? Ya kan? Berarti bahan atau zat awalnya itu apa untuk glikolisis. Ya. Berarti masing-masing tahap di sini saya tulis aja. Ya, berarti glikolisis yaitu si siklus Krebs, dan yang terakhir adalah elektron transport kalau nggak salah. Ngapain? Dekarboksilase oksidatif rantai transfer. Agak kebalik-kebalik namanya. No, it's going to be short. Dekarboksilasi oksidatif elektron, transfer elektron. Oke, bahasa Indonesia kok. Ya. Berarti bahan zat awalnya apa, ya kan? Hasilnya apa? Hasil dari itu berarti itu termasuk dengan apa namanya? Apakah ada NADPH? Ya kan, kalau kalian ingat ada NADPH, berapa yang terhasilkan dan seterusnya. Kemudian tempat terjadinya reaksi, apakah ini terjadinya di dalam mitokondria atau di luar mitokondria dan seterusnya, dan berapa ATP yang dihasilkan secara langsung. Insya Allah semuanya itu ada di dalam buku, dan kalau nggak salah ada semacam tabel juga yang dibuat mengenai berapa ATP yang dihasilkan secara langsung. Ya, berarti intinya yang begitu. Kalian nggak perlu harus menghafal semua molekul dan semua reaksi yang terjadi di dalam masing-masing tahapnya. Ya, hanya info-info yang penting ini. Oke, berarti Dan biar nggak terlalu ribet. kalau secara langsung berarti sebelum transport elektron. Belum termasuk transport elektron. Berarti ini bisa dilihat, masalah kasih aja aman. Apa?
Ya, di masing-masing ini ya di bagiannya itu di apa namanya ditebalkan ya kan hasil akhir misalnya hasil akhir siklus Krebs yaitu 6 NADH NH2 NADH 2 FADH2 2 ATP dan 4 karbon dioksida misalnya begitu. Berarti untuk siklus Krebs berarti ada 2 ATP yang terhasilkan misalnya begitu. Dan seperti yang tadi disampaikan ini tidak mengikuti rantai transfer elektronnya atau elektron transportnya. Ya, berarti khusus untuk ATP yang dihasilkan dalam proses itu aja. Oke. Berarti itu untuk yang respirasi aerobik atau respirasi aerob. Berikutnya adalah respirasi anaerob. Respirasi anaerob berarti ini akan respirasi yang tidak memakai oksigen. Apakah perbedaan antara respirasi aerob dan anaerob? Pertama, ya kan yang satu pakai oksigen, yang satu tidak pakai oksigen. Yang kedua adalah yang pakai oksigen itu aerob itu berarti menghasilkan energi yang lebih banyak dibanding dengan anaerob. Kemudian, ya kan, tahap yang terjadi dalam aerob dan anaerob itu berbeda. Ya kan, aerobik itu berarti ada 4 tadi, glikolisis oksidatif, siklus Krebs, rantai transport elektron. Untuk yang anaerob, itu hanya glikolisis dan langsung rantai transport elektron. Ya kan, semua ini secara singkat ada di bagian pertama, kalau kalian lihat di buku, ya. Mungkin misal bisa tulis aja, biar kamu begitu ini. Aerob pakai oksigen, anaerob tidak, ya kan? Hanya 2, ya kan? Hes dan rantai transport elektron. Kemudian eh, tempat reaksi, ya, untuk yang aerob eh, berarti itu tergantung dengan tahapnya berbeda agak panjang kalau misalnya tulis, ya kan? Jadi more or less begitu. Hasilnya juga oh ya lebih banyak. Ustadz, Mm-mm. Ustadz, Iya, iya. kalau yang fermentasi itu masuk tahapannya atau bukan ya? Fermentasi itu berarti eh, apa namanya istilah lain dengan respirasi anaerob. Oh, Ya, jadi respirasi anaerob itu sebenarnya ada banyak bentuk respirasi anaerob, tapi bentuk respirasi anaerob yang dijelaskan di dalam buku itu adalah fermentasi. Tapi ada 2 jenis, fermentasi yang alkohol yang menghasilkan alkohol dan fermentasi asam laktat. Biasanya fermentasi alkohol itu terjadi di tumbuhan. Fermentasi asam laktat ada di hewan. Ya kan, soalnya misalnya kita, ya kan, kalau berarti kan artinya kan masa kalau kita kemarin kalau kalian ingat kan apa situasi di mana kita melakukan respirasi anaerob. Berarti ini adalah situasi di mana kita tidak bisa mendapatkan oksigen kan. Kalau kalian ingat kita sempat membahas tentang itu. Misalnya kalau kecapean, ya kan, kita olahraga tidak bisa bernafas secara reguler atau sedang berenang, ya kan, atau gimana gitu kan. Berarti dalam artian eh, kalau kita melakukan fermentasi alkohol sebagai respirasi anaerob kita, berarti semakin kita capek dan tidak bisa mendapatkan oksigen, lama-kelamaan kita mabuk dong. Karena kita menghasilkan alkohol di dalam tubuh kita. Jadi nggak seperti itu, ya kan? Berarti fermentasi alkohol ini, ya kan, ini khusus untuk tumbuhan, yang asam laktat ini yang untuk hewan. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya di sini, rumus sederhana reaksi fermentasi asam laktat dan alkohol adalah demikian. Ya, kalian bisa lihat di buku. Ya, tidak begitu rumit. Untuk fermentasi alkohol dan asam laktat, sebutkan bahan zat awal, hasil tempat terjadi reaksi, dan beberapa ATP yang dihasilkan secara langsung. Ya. Berarti ini secara tidak, sebenarnya bahan zat awalnya tetap sama, yaitu glukosa. Ya kan? Karena fermentasi itu lebih pendek, insya Allah ini nggak begitu panjang. Simple banget yang kalian harus itu kan. Dan yang terakhir, ya, Itu kalau kalian perhatikan di ada buku ada beberapa bagian atau subbab ya yang sebenarnya tiada di sini. Nah, karena misalnya tidak sempat membahas itu, ya, jadi misalnya tidak masukkan itu di dalam ujian dan juga udah terlalu banyak ya yang harus kalian pelajari. Oke,
Bagian berikutnya adalah fotosintesis. Nah, sintesis prosesnya tidak akan bisa tanyakan di dalam ujian. Jadi kalian nggak perlu pusing apa namanya ya kemarin proses fotosintesis seperti apa ya nggak perlu soalnya kalian juga udah ribet masalah proses respirasi anaerob sama respirasi aerob. Jadi untuk fotosintesis yang harus kalian pelajari adalah pertama rumus sederhananya, gampang, simple, ya kan? Rumus sederhananya. Kedua adalah faktor-faktor yang memengaruhi reaksi fotosintesis. Kita sempat bahas itu seperti misalnya cahaya, ya kan? Itu ada di buku juga, ya. Berapa cahaya, terus banyaknya air, karbon dioksida, ya kan? Terus juga zat-zat ion yang ada di dalam tumbuhannya, yang bisa diserap oleh tumbuhannya. Intinya semua itu. Ya, sekali lagi itu bisa didapatkan di buku. Dan yang terakhir adalah jelaskan cara melakukan proses pembuktian fotosintesis. Ini khusus untuk eksperimen. Jadi ini nanti ada di esai, ya. Dan berarti ini adalah bagian yang harus kalian hafalkan kalau bisa. Eh, Penjelasan tentang eksperimennya ada di buku juga, tapi misal eh, tampilkan aja di sini. Oh, berarti fotosintesis tetap tetap masuk, Tat. Hmm, di itu nggak ada. Oh, oke Ada oke. kan perasaan? Alright. Alright. Jadi Berarti Tapi nggak ada. esainya itu prosesnya yang mana enggak. nih? Ada dong. Apa? Esainya itu yang mana nih? Pembuktian nih yang pakai iodin, Sat. Iya, mana itu? Esainya yang pembuktian aja. Yang Set itu esainya tiga-tiganya apa gimana set? Yang fotosintesis esai semua atau gimana set? ini kok mana ya kok Profesor Laptop? Sepertinya tidak terdengar. Enggak kedengaran. Tapi misalnya lagi ada yang di eh, Right, I'm sorry. cari sebentar. It's okay. Wait. It's here. Where is it? Oke. Ini ada gambar yang lebih bagus di dalam buku kalian. Sekedar menunjukkan. Ya kan kita sempat bahas ini sebentar tentang eksperimen ini, yaitu yang membuktikan kalau bagian daun yang terkena sinar matahari itu melakukan fotosintesis. Sedangkan bagian yang tertutup oleh matahari itu, atau ya maksudnya tidak terkena matahari itu, tidak melakukan fotosintesis. Nah, berarti nanti di dalam ujian eh, gambarnya ada, ya, gambarnya nanti disediakan, tapi kalian harus menjelaskan apa yang terjadi di dalam gambar itu. Itu yang Esainya Esainya berarti 4 Tat.